ketika Injil diberitakan tidak ada diskriminasi. Justru Injil menyempurnakan segala perbedaan yang ada. Shalom, puji nama Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini secara khusus saya ingin menyampaikan untuk setiap kita yang menyaksikan video ini, saya ikut merasakan sukacita yang dimana hari ini tepat 5 Februari 2021 yang dimana hari ini boleh merayakan HUT atau ulang tahun Injil masuk di tanah Papua yang ke-166 tahun. Dalam sejarah kekristenan di Indonesia, siapa yang tidak mengenal Otto dan Geisler? Tentu dua nama ini sudah tidak asing lagi dalam sejarah perkembangan kekristenan di Indonesia. Otto dan Geisler adalah dua orang hamba Tuhan yang pertama kali melaksanakan misi penginjilan Kristen Protestan ke tanah Papua. Kedatangan mereka berdua pada tanggal 5 Februari 1855 diperingati setiap tahunnya dengan suatu perayaan dan menjadi hari libur resmi untuk orang lokal atau di tempat di provinsi Papua dan Papua Barat. Dan melalui video ini saya ingin membagikan dua pokok perenungan yang saya boleh diberkati dan memberkati untuk kita sekalian melalui perjalanan hidup dan pelayanan dari kedua orang misionaris yang diberkati Tuhan tersebut. Yang pertama, di saat misionaris Otto dan Geisler tiba di tanah Papua, khususnya di daerah Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua, mereka berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menginjakan kaki di tanah ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati tanah ini. Bahkan setelah itu mereka berkata, bahwa siapa yang bekerja dengan jujur dan benar di tanah ini, ia akan mendapatkan tanda heran demi tanda heran yang lainnya, yang juga bisa diartikan mengalami mujizat demi mujizat yang ada. Bagi siapa yang tidak bekerja dengan jujur, maka ia akan mendapatkan murka dan malapetaka dari Allah hingga turun-temurun. Saya teringat sebagaimana pembahasan saya dari video saya yang lalu tentang Amsal 10 ayatnya yang kedua. Dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam melaksanakan setiap pekerjaan di lingkungan kerja, dimanapun memang kebenaran dan kejujuran harus diutamakan. Karena kita bekerja bukan karena kita dilihat oleh manusia, tetapi karena Tuhan melihat apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, Otto dan Geisler adalah dua orang yang berkebangsaan Jerman, tetapi mereka tidak memandang diri mereka berbeda. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Injil tidak terbatas pada suku, adat, ras, dan budaya tertentu. Sebagai orang yang lahir besar di Papua, di Jayapura, saya melihat juga bahwa tidak ada orang di Papua yang hidup dengan gaya seperti orang Jerman. Tetapi mereka tetap hidup sebagai orang Papua dan sesuai dengan adat istiadat orang Papua. Menurut saya, ketika Injil diberitakan tidak ada diskriminasi. Justru Injil menyempurnakan segala perbedaan yang ada.
Saya mengingat Rasul Paulus dalam pelayanannya di Athena, yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya ke-16 sampai ayatnya ke-34. Meskipun orang-orang di Athena sangat beribadah kepada dewa-dewa yang ada, tetapi Paulus dengan tetap berani memperkenalkan kasih Allah yang kekal di dalam dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini, orang-orang Kristen di Papua merayakan ulang tahun ke-166 tahun Injil masuk di tanah Papua. Saya sebagai orang yang lahir di Papua juga sangat bersyukur merayakan hari ini meski ada di tempat yang jauh. Tetapi doa saya selalu ada bagi Papua, tanah yang saya hargai dan saya kasihi. Untuk itu saya mengatakan atau mengucapkan selamat merayakan Hari Perkabaran Injil masuk di tanah Papua. Papua tanah damai. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.